Kalau gue sendiri nih, pas online udah kena tipes 4 kali. Anggap saja seperti ombak yang tidak pernah mengenal lelah. Bergulung-gulung menepuk tepi pantai dan terurai begitu saja. Ya enggak? Mantap. Emang nggak cukup sampai jam 10 malam dan harus lanjut terus ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita, kolaborasi antara SMA 1 dengan BEM Tari UNJ. Nah, pada malam hari ini kita ngebahas apa sih? Sebelumnya, gue perkenalin diri dulu kali ya. Oke, kenalin, gue Laras dari SMA 1 Jakarta. Nah, di sini juga bakal ada 3 narasumber hebat kita nih, dari kakak UNJ dan juga dari SMA 1 Jakarta. Oke, boleh kenalin diri dulu dari Kak Clay. Ya, halo semuanya. Kenalin ya, aku namanya Claudia, biasa dipanggil Clay. Salam kenal. Oke, lanjut. Bisa ke Jeffrey. Halo semuanya, perkenalin, nama gue Jeffrey. Biasa dipanggil Jeff atau Jeffrey. Salam kenal ya semua. Oh iya, gue dari SMA Negeri 1 Jakarta. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Gebi Amandasari. Aku dari BMP, Prodi Pendidikan Tari di UNJ. Hai, salam kenal. Hai semuanya. Laras. Udah ada yang tahu belum sih malam hari ini kita bakal ngebahas apa? Coba dong, kalau ada yang tahu boleh spill dikit gitu, biar jadi bahan-bahan pembicaraan kita. Kalau menurut aku, kita mau ngebahas tentang waktu nih, Kak. Oh, waktu. Iya nih, clue-nya pasti waktu nih. Waktu. Iya, betul banget, Kak. Betul banget. Kasih tahu aja. Bener banget sih, kita bakal ngebahas waktu. Oke deh, kayaknya kita mulai aja deh. Pertama, gue kepo banget nih sama time management kalian gitu. Oke, gue bakal nanya ke Kak Clay dulu kali ya. Kak Clay, gue mau nanya Kak, kalau gimana sih cara lo memanage waktu untuk kayak, pastikan mahasiswa nih banyak banget kegiatannya, apalagi lo BEM, terus kayak kegiatan online ini sangat rumit ya. Jadi coba dong, gue mau dengar pendapat lo, gimana sih cara lo nge-manage waktu lo sehari-hari tuh kayak gimana? Oke, makasih ya buat pertanyaannya nih, Laras. Jadi gue itu ada 3 cara buat gue manage waktu. Yang pertama itu, gue harus selesaiin tugas yang lebih terpenting terlebih dahulu. Jadi tugas prioritas. Jadi tugas yang prioritas ini harus diselesaikan lebih dahulu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu gue harus fokus saat mengerjakan. Karena kalau gue nggak fokus, misalnya gue sambil ngerjain yang lain, gue sambil nyambi, itu gue sama aja gue buang-buang waktu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tuh Yang ketiga itu jangan pernah kayak nunda pekerjaan. Itu dari gue, jangan pernah nunda pekerjaan. Karena kalau misalnya satu aja nih pekerjaan kita tunda, itu tuh yang lain bakal terbengkalai kalau menurut gue ya. Dan yang kita nih tugas kita yang dikit lagi yang kita tunda-tunda itu pasti nanti kita kerjainnya bakal jadi buru-buru. Jadi cenderungnya itu kita ngerjainnya tuh asal jadi. Kita nggak mikirin salahnya atau benernya. Yang penting ya udah, cenderungnya tuh kita yang penting asal jadi, ngerjainnya buru-buru, yang penting jadi ya udah. Itu sih gue gue ada 3 cara gue supaya manage. Itu selesaiin tugas yang prioritas, yang kedua itu fokus waktu gue ngerjain tugas, dan yang ketiga itu jangan pernah nunda pekerjaan atau tugas itu. Itu dari gue. Oke. Tapi sebelumnya gue mau nanya nih Kak, misalnya ada satu deadline yang tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga sih, misalkan dosen lo kayak nyuruh lo dalam waktu singkat, yang sesingkat-singkatnya gitu, yang harus banget lo kerjain, sementara nih lo punya deadline lain gitu, itu yang harus lo kerjain dulu tuh yang mana tuh? Karena kan pasti bakalan rumit tuh, bakal milih salah satu dari itu. Kalau yang gue alamin ya, pokoknya tuh kalau yang dari gue nih, dari gue sendiri tuh yang dikasih lebih dulu, walaupun nanti pas
gue lagi ngerjain kayak gitu dikasih lagi dan waktu yang mepet, gue harus kelarin yang pertama dulu nih dikasih, baru setelah itu gue kerjain yang kayak contohnya lo tadi bilang dosen kasih. Yang jelas itu nggak bisa sambil main-main sih, kerjainnya harus benar-benar fokus nyelesain yang satu, biar gak kelewat deadline juga kan, jadi harus gerak cepet dan harus serius ngerjainnya. Itu yang kayak gue bilang tadi. Yang kedua, gue harus fokus ngerjain tugas kalau misalnya ada tugas dikasih kayak gitu. Oke. Gue pengen nanya Kak Gaby deh. Kak, gimana sih menurut lo cara nge-manage waktu versi lo tuh kayak gimana? Oke, baik. Terima kasih ya, Laras. Sebenarnya tuh kurang lebih sih sudah disebutkan sama Kak Teh juga ya, Kak. Soalnya kalau di perannya ya, kalau peran dari siswa ke mahasiswa itu memang nggak susah, memang nggak mudah gitu. Soalnya Kakak terkena banget kayak, oh gue tuh kemarin siswa, sekarang jadi mahasiswa, jadi kita harus bisa kayak manage waktu yang dengan baik gitu. Nah, bagi Kakak itu bagaimana nih cara kita agar kita tuh bisa kayak manage waktu itu bagaimana? Yang pertama-tama kalau dari Kakak sendiri, kita tuh harus ada target gitu. Target belajar kita itu mau fokusnya kemana. Nah, yang kedua itu ada, sudah disebutkan sama Kak Kle tadi, ada tetap fokus. Karena kalau kita nggak fokus, ya percuma gitu. Percuma kita ngelakuin apapun kalau kita nggak fokus. Bener nggak, Laras? Bener kan ya? Nah, yang ketiga itu buatlah yang terbaik gitu. Walaupun tugas kita banyak, walaupun kita banyak organisasi segala macam apapun itu, buatlah yang terbaik. Jangan kayak, oh gue males deh buat tugas kayak gini. Lah dari kemalasan itu pasti kita kayak mendapatkan kayak mana ya? Kayak mendapatkan pasti dapat C+ deh. Iya nggak? Ya nggak, Clay? Bener. Lagi ngerasain nih pasti. Bener banget, Gaby. Iya, bener banget kan. Pasti ngerasain kayak gitu. Iya, pernah banget ngerasain. Jadi buat yang terbaik, semalas-malas apapun kita tantangin malas kita gitu. Nah, yang keempat itu kayak buatlah dirimu yang terdesak. Apa yang sebutin tadi tuh, terdesak aja kayak, ih ini udah deadline, kira tuh deadline itu masih lama, tapi kita tuh mau ngerjain gitu. Kayak harus ada desakan gitu dari kita masing-masing. Kalau nggak didesak, kita kayak, ya Allah males banget gitu kan. Buat apa sih tugas gitu ya. Ya gitu, harus konsekuensi dong sama tugas, ya nggak Kak? Nah, yang paling penting itu disiplin dan konsisten. Walaupun apa pekerjaannya, kamu harus disiplin. Harus disiplin waktu, harus disiplin dengan pikiran, apapun kita memikirkan sesuatu gitu. Nah, dalam diri kalian sendiri juga tidak sudah dapat memotivasi gitu untuk diri kalian. Buat apa sih kita time management waktu itu? Bagaimana sih kita memanage waktu itu? Itu sih Kak dari aku, Kak Laras. Oke, Kak Gaby. Emang sih ya Kak, kalau fokus itu tuh emang agak susah deh buat bikin diri kita tuh fokus sama apa yang kita kerjain itu. Pasti ada aja hambatan sana sini gitu kan. Nah, coba deh kalau menurut lo Jeff, gimana sih cara nge-manage waktu versi lo? Karena kan kita sama-sama anak SMA nih. Gue juga ngerasain gimana ribetnya menjalani kehidupan online. Terus abis itu kita bakal mau ada pensi segala macem gitu kan. Gak kalah sibuknya nih sama anak-anak yang anak SMA sama yang masih gitu kan. Coba dong Jeff, gue mau denger time management versi lo. Kalau versi gue sendiri itu ya, gue itu ngebuat skala prioritas. Jadi hampir mirip-mirip sama yang Kak Clay bilang tadi itu. Jadi gue tentuin mana yang prioritas mendesak, mana yang kurang mendesak, mana yang nggak penting, sama mana yang bisa ditunda. Jadi kayak misalnya ada yang mendesak banget, penting banget, yang itu bakal gue lebih dahuluin daripada yang emang nggak terlalu mendesak. Jadi benar-benar skala prioritas itu penting banget buat gue. Sama gue, biasanya tuh udah ngebuat jadwal harian gitu loh. Jadi udah kayak gue bagi-bagi, misalnya kayak dari jam 7 sampai jam 9 gue ngerjain tugas, sejam abis itu gue main HP, jadi udah gue tentuin tertata rapi dari pagi sampai malam. Cuman ya emang ujung-ujungnya agak meleset-meleset dikit sih. Cuma ya, seenggaknya kan emang udah dibuat jadwalnya. Sama bikin to-do list. Kalau gue sendiri sih kayak gitu. Jadi kayak gue bisa lihat, oh ada tugas ini yang belum gue kerjain. Oh jam ini gue ada rapat pensi. Oh jam ini gue ada kegiatan organisasi nih. Oh jam ini gue berangkat les. Jadi ada to-do list. Jadi kayak gue sendiri bisa tahu, oh yang belum dicentrang, belum gue kerjain. Jadi pas udah nyontrang semua itu kayak, wah lega, udah nih santai, udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Iya sih. Kalau gue sendiri sih, jadi berkisar di 3 itu, bikin jadwal harian, to-do list, sama skala prioritas. 3 itu
penting banget buat time management versi gue ya. Oh, tapi Jeff, lo serapi-rapinya lo bakal bikin to-do list segala macam, pasti kan bakal ada miss-nya tuh. Terus kalau lo lagi ada something nih yang bikin kegiatan lo tuh miss gitu. Nah, pasti kan jadwal lo tuh berhari-hari selanjutnya juga bakal padat gitu kan. Nah, lo bakal gantinya dengan cara apa tuh? Nah, iya, kalau gue sendiri emang ngalamin nih, beberapa kali tuh jadi jadwalnya emang nggak sesuai, nggak tepat. Jadi agak molor setengah jam atau 10 menit. Nah, makanya buat kayak gitu, gue tuh solusinya itu bikin jadwalnya itu per 24 jam. Jadi nggak langsung seminggu gitu loh. Jadi kayak gue bisa memperkirakan kayak, oh hari ini gue agak molor setengah jam nih. Berarti buat besok jadwalnya agak gue maju setengah jam aja, biar jadwalnya itu nggak saling bentrok, nggak saling molor. Jadi buat kedepannya itu jadwalnya semakin lama semakin pas, karena gue sendiri tiap 24 jam kan jadwalnya gue ubah ya. Jadi kayak gue lihat sikon di hari-hari sebelumnya gitu. Oh, oke. Jadi emang time management versi kalian tuh emang intinya sama, cuma emang cara prosesnya aja berbeda kan, karena kesibukan kita masing-masing itu berbeda. Bener-bener. Gue bakal nanya ke pertanyaan selanjutnya nih, karena gue kepo banget sih sama time management kalian tuh. Penting gak sih menurut kalian time management itu? Kayak kalau menurut gue, misalkan time management itu tuh apakah kalian kayak ya udah time management gue buat aja to-do list, tapi gue biarin aja nanti misalkan kalau lo kerjain ya sebisa lo, atau kayak ya semampu lo, atau gimana nih? Coba dong, gue mau denger dari KGB dulu. Baik, terima kasih Leras. Nah, kalau menurut gue, kalau time management itu tuh, gue tuh penting banget sih, penting banget bagi kita masing-masing. Karena bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita memanage pikiran, bagaimana kita memanage, oh organisasi ini lebih penting, atau oh organisasi ini tuh menghambat gitu. Sebenarnya banyak sih kalau time management itu ya, bagi kakak tuh ya. Nah, dari situ tuh kita bisa tahu tuh bagaimana kemampuan untuk menggunakan waktu dengan secara produktif dan efisiensi gitu. Dengan adanya time management itu kita bisa memprioritaskan mana kita bisa gitu. Misalkan kayak kita ada deadline tugas, dan ada deadline juga tugas program gitu, misalkan kayak BMP seperti kayak kakak kan ya. Nah itu tuh kayak kalian harus memilih nih, kayak bingung kan ya, deadline lebih penting, apalagi proker kayak gitu, misalkan kita jadi ketuplak atau enggak jadi koordinatornya gitu kan ya, pasti kita memikirkan kayak ya Allah ini kok sangat bentrok gitu ya dengan apa yang situasi sekarang kayak gitu. Nah kalau menurut kakak itu pilihlah yang mana penting bagi kalian. Misalkan nih, kalau kalian bisa nyambi organisasi, misalkan organisasi itu pembahasannya itu penting, tapi bisa nih buat dinotulensi untuk staff-staff kita misalkan. Nah, lebih baik kita meninggalkan organisasi daripada kita meninggalkan kampus kita. Misalkan ada deadline nih, udah mepet kayak gini nih. Nah, jadi kita harus memprioritasin ke deadline tugas daripada ke prodika tadi kan, misalkan kayak program-program kayak gitu kan, misalkan itu tuh bisa kayak ada kayak mana ya, ada narasumbernya gitu dari kita, misalkan oh kita bawa staff aja gitu. Nah itu tuh bagi kita itu efisiensi sih kalau kayak gitu. Nah manajemen waktu itu tuh bagaimana kita memainkan peran gitu yang sangat penting, tidak hanya dalam organisasi tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita. Kita harus kayak bisa tahu memanage kita gitu kayak gimana. Jadi bagi kakak kalau time management itu tuh penting banget, penting apalagi itu menuju kedewasaan ya. Time management itu kayak cerminan kedewasaan kita tuh kayak gimana. Itu sih Leras. Oke Kak, tapi emang nggak mudah juga sih ya Kak kalau di samping kita udah mengefisiensikan waktu, tapi kita kayak butuh hiburan, aduh pengen main nih gitu kan. Itu aduh kita nggak munafik dong masalah kayak gitu. Iya, nggak mau, soalnya kayak kalau mikir tugas mulu otak ya Allah nggak ada referensi percuma gitu, nggak mungkin bagus hasilnya gitu. Ya nggak Kakle? Bener banget kayak gitu. Bener. Coba dong Kakle, menurut lo gimana nih Kak? Ya, jadi menurut gue itu udah pasti penting ya. Dulu cerita dikit ya, dulu waktu SMA tuh kayak
gue tuh serabutan ya udah kan emang udah sekolah ditentuin dari jam segini sampai jam segini. Terus juga di sekolah gue suka main-main kan gak serius. Jadi itu setelah gue masuk jadi mahasiswa gue jadi berasa gitu, apalagi gue ngikut badan eksekutif mahasiswa, ikut BEM prodi, dan itu tuh berasa di situ gimana caranya dikasih tugas berbarengan sama dosen yang kayak tadi lu contohin, itu gue sering alamin. KGB juga sering karena gue sama-sama sama dia satu kelas, sama-sama departemen di BEM-nya itu juga sama. Jadi menurut gue itu penting. Iya benar. Jadi menurut gue itu penting karena supaya kerjaan atau tugas yang diberikan kita itu kayak tersusun rapih gitu. Jadi tujuannya itu atau target yang udah kita rencanain atau udah kita tentuin itu selesai bisa dengan tepat waktu. Jadi ya menurut gue itu penting banget time management ya. Tuh. Tapi Kak, di samping time management yang penting itu, lo mikirin gak sih kayak kan lo semua ngerjain deadline gitu, kayak lo harus bisa menyelesaikan ini semua. Sementara kadang tuh gue banyak denger dari teman-teman gue kayak gue tuh ngerjain deadline sampai kayak jam 12 malam, jam 2 pagi. Itu menurut lo gimana tuh Kak? Apakah itu yang dinamakan sepenting itu time management, atau kayak emang karena orangnya ambis aja gitu? Gimana sih Kak? Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue ya, kalau dari contoh lo gitu kayak, kalau menurut gue itu penting sih. Itu kalau misalnya sampai malam, sama gue juga ngalamin kayak gitu, sampai gue Gaby ngalamin sampai pagi-pagi ngerjain tugas. Ya kan Kak Gaby? Ya. Iya, sampai jam 3 malam juga ada ya Kak? Iya, udah apa Kak? Aduh. Jadi apa ya, malah jadi kayak nanggung, kayak ya udahlah udah jam 3 nggak usah tidur sampai pagi, akhirnya kuliah lagi, ntar ngulang lagi, kayak gitu tuh kebiasaannya. Jadi kalau menurut gue bukan masalah ambisnya sih, lebih ke tanggung jawab, karena lu kuliah juga kan, lu di situ apa sih kayak tanggung jawab lu gitu, lu mau dapat nilai bagus ya lu harus kerjain itu tepat waktu, dan itu butuh time management. Kalau misalnya lu emang nggak cukup sampai jam 10 malam dan harus lanjut terus ya kerjain gitu, walaupun emang ngantuk-ngantuk, kayak kenapa sih ada tugas kayak gini gitu kan, kayak kesel banget. Apalagi Tari tuh kadang prakteknya juga nyebelin ya Kak Gaby. Maksudnya bukan nyebelin gimana sih, kayak waduh deadline itu kita tuh banyak kayak ngerjain tugas dari BEM, ngerjain tugas yang dari apa sih, bukan praktek gitu kan, teori, terus juga lagi ditambahin yang praktek. Jadi apa ya, kalau menurut gue itu tergantung tanggung jawabnya. Kalau dari yang contoh lu tadi itu ya sampai pagi-pagi kayak gitu. Oke. Penting banget sih time management buat hal kayak gitu. Sampai sepenting itu ya berarti ya. Banget. Kalau menurut lo sih Jeff, gimana nih? Gue mau nanya dari segi kesehatan aja deh. Karena kan kalau lo ngerjain sampai jam 2 pagi, sampai kayak tadi Kak Clay dan Kak Gaby itu sampai pagi bahkan gak tidur gitu, itu namanya kayak ada hubungannya dengan kesehatan lo dan segala macem. Berarti lo namanya nggak sayang diri lo dong. Maksudnya itu nggak termasuk dengan time management yang baik dong. Ya nggak sih teman-teman? Karena kalau kalian punya time management yang baik, artinya kalian bisa nge-manage antara waktu kalian untuk tidur, untuk nugas dan segala macam nggak sih? Tapi menurut lo gimana nih Jeff? Kalau menurut gue sih ya, time management yang baik itu kita dapat waktu yang cukup buat tidur, buat ngerjain tugas, buat refreshing, sama buat istirahat dalam 24 jam. Kalau pengalaman gue sendiri nih, kan kita dulu sekolah offline ya, terus tiba-tiba corona jadi online. Nah, bener-bener di situ tuh perbedaannya 180 derajat banget nih. Dari kayak segala macam jadwal, dari yang sebelumnya dari sebelumnya sekolah cuma dari pagi sampai siang, terus online dari pagi sampai siang, cuman tugasnya nambah terus sampai malam. Betul banget. Nah, kalau gue sendiri nih pas online udah kena tipes 4 kali. Nah, itu bukan kena DBD. Karena ya pokoknya gue sakit 4 kali tipes. Nah, itu karena pas awal-awal itu gue masih belum bisa adaptasi dengan baik nih. Time management gue masih buruk banget. Kayak tidur gue tuh kayak berantakan, jam 2 pagi, jam 1 pagi. Dan itu juga buat ngerjain tugas, buat segala macam. Cuman semakin lama di corona ini kan udah bisa adaptasi nih.
kayak ngendaliin waktu gue udah semakin baik nih. Kayak jam 10 malam biasanya semua tugas gue udah selesai. Jam 10 malam sampai jam 11 malam biasanya sekarang gue pakai buat nonton, buat seneng-seneng, buat main HP, buat istirahat. Terus sisa gue pakai buat tidur. Jadi sekarang ini waktu tidur gue udah baik sih, sama udah hampir nggak pernah sakit juga. Karena paling kalau gue ngerjain tugas ya ujung-ujung cuma nunda makan dikit sih. Ya, faktor utama bikin sakit tuh sebenarnya kurang tidur, kurang istirahat, sama kurang makan. Maka sekarang ini kalau gue ngerjain tugas, aktivitas segala macam, gue saya makan terus. Biar nggak sakit. Soalnya kesehatan tuh penting banget. Kesehatan penting, tapi tanggung jawab tugas juga penting. Dia bersama-sama penting gitu loh. Benar. Bener banget. Gue mau sharing tentang cerita gue dikit deh. Jadi Boleh. di tahun ini tuh super duper lumayan hektik. Dibilang hektik sih enggak, tapi kayak lumayan. Karena gue kemarin ngikut kegiatan Paskibraka. Itu tuh bener-bener yang kayak jam tidurnya udah harus tertata gitu. Time management tuh bener-bener kepake banget tuh waktu gue ikut kegiatan Paskibraka itu. Dimana gue harus latihan dari jam sekian sampai jam sekian, terus pulang harus ngerjain tugas, sampai gue harus kayak ya harus bener-bener bisa nge-manage waktu diri gue sendiri lah gitu. Nah, satu ketika itu gue kayak capek nih ngerasain itu semua. Gue melanggar lah kayak coba deh gue tidur, kayak kan gue pulang dari kegiatan Paskibraka itu sekitar jam 8 jam 9 ya. Kira gue paksa nih sampai jam 1 malam tuh gue nggak tidur, padahal besokannya ada kegiatan latihan lagi gitu. Bener-bener dari mulai hari itu semuanya kacau balau. Kayak dari kegiatan belajar kegiatan PJJ itu kan 6:30 absen, gue kesiangan. Terus dari kesiangan lanjut harus persiapan buat kegiatan Paskibraka itu, bener-bener kacau deh, parah. Dan mulai saat itu juga gue kayak akhirnya gue bisa nerapin time management diri gue sendiri gitu semenjak adanya kegiatan Capaska itu Paskibraka. Dan setelah denger kalian juga sepenting itu tentang time management, gue jadi kayak emang kayak kalau time management itu gak bisa keluar dari kehidupan kita. Sekalinya keluar, kita bakal kayak dibilang ancur sih enggak, kayak kacau. Karena mulai dari kegiatan-kegiatan, apalagi kita nih yang punya kegiatan-kegiatan padat gitu kan, kayak Kakle KGB, Badan Eksekutif Mahasiswa, terus kayak Jeff, gue kayak ikut kegiatan pensi segala macam, rapat gitu kan. Iya. Nah, dan pasti kan itu bener-bener butuh banget time management gitu. Setelah gue denger dari kalian, gue dapat banyak masukan banget nih. Thank you guys. Nah, gue bakal mau nanya lagi nih tentang kalian, apa sih motivasi dari diri kalian kayak sampai bisa ngekuatin diri kalian untuk kayak fokus dengan time management kalian gitu. Kayak gue harus bisa nih nyelesain apa yang udah gue list, apa yang udah gue catat untuk gue kerjain gitu. Mulai dari Kak Clay deh, gue mau denger Kak motivasi lo buat juga pendengar podcast nih. Siapa tahu kan mereka butuh motivasi tentang time management. Iya. Pokoknya nih ya, dari gue itu gunain waktu itu dengan sebaik mungkin gitu kan, supaya gak ada penyesalan di kemudian hari gitu. Contohnya deh, kita kan ini anak-anak, contoh simpelnya nih, kita anak-anak remaja gitu kan, jadi kayak gue lebih banyakin gunain waktu gue buat hal-hal yang positif gitu kan. Jadi pergunakan masa muda kita itu diisi dengan hal positif apapun kegiatannya. Itu dari gue sih, motivasi gue ya. Bisa dicontoh, mungkin bisa diinin juga, bisa didengerin juga sama pendengar podcast kita kali ini. Amin. Coba dari Jeff, apa motivasi lo Jeff supaya pendengar podcast kita ini bisa dapat inti dari materi yang kita sampaikan nih malam hari ini? Kalau menurut gue sendiri ya, penting banget sih time management tuh buat kita, karena kita tuh
ngejalanin kegiatan padat tuh nggak mungkin sehari doang kan. Pasti kayak tiap hari, kayak selama hidup pasti bakal pakai banget time management ini. Benar. Jadi kayak mau nggak mau, lo harus bisa ngatur segalanya, kalau nggak bakal kacau. Kayak lo bener-bener bisa segalanya itu dah dalam waktu 24 jam, pokoknya lo bisa dapetin semuanya sebaik mungkin. Biar diri lo itu seneng gitu loh. Paham maksud gue nggak sih? Jadi biar ini kayak pembuktian gitu loh buat diri lo sendiri juga, kayak wah gue sanggup nih ngelewatin ini semua, wah gue bisa nih. Kayak berarti kan ada kepuasan tersendiri gitu loh. Iya. Apalagi kayak sekarang tuh kelas 12 kan, kayak gue sendiri nih pengalaman, wah mau belajar UTBK, persiapan buat masuk kampus. Jadi bener sepenting itu dah. Cuman ya walaupun sesibuk apapun kegiatan, walaupun udah seberhasil apapun lo ngatur time management lo, jangan lupa istirahat sama jangan lupa makan sih. Dari gue itu aja sih. Oke, Jeff. Thank you atas motivasi lo. Thank you. Kak Gaby, gimana Kak motivasi Kak Gaby nih? Oke. Kak Gaby yang paling Sebenarnya itu motivasi ini sering banget loh didengerin. Ada dari guru atau enggak dari sosial yang dari lain deh. Sebenarnya itu waktu adalah uang dan waktu tidak bisa dibeli dengan uang, benar nggak? bener Itu Kak. kata pepatah mengatakan, iya nggak kata-kata. Betul. Bener. Nah, dari pepatah itu kita bisa belajar bagaimana sih penting menghargai waktu gitu. Memang benar, untuk memanajemen waktu itu dengan baik itu sangatlah sulit sekali gitu. Tidak sedikit orang yang mengeluh dengan waktu yang dimilikinya. Gua pun kayak ngerasa kayak demikian gitu. Gue merasa tidak pernah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan segala hal yang menurut gue begitu penting gitu. Nah, untuk mengelola waktu dengan baik, kita perlu perencanaan dan motivasi nih untuk para pocil-pocil agar kita mampu dalam mengatur kegiatan sehari-hari. Nah, gini deh, bayangin nih. Anggap saja seperti ombak yang tidak pernah mengenal lelah, bergulung-gulung menepuk tepi pantai dan terurai begitu saja, ya enggak? Mantap. Iya dong. Dengan waktu gitu, yang tidak akan peduli gitu akan yang sedang terjadi gitu. Dia akan terus bergerak menuju wajah masa depan dan tidak mengenal lelah dan bosan gitu. Nah, gini deh. Kalau membicarakan tentang anak muda itu, kita tuh bukan berbicara tentang masalah umur. Kalau berbicara tentang anak muda, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang pesimis atau ingin menjadi seorang optimis. Ada juga opsi kayak jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup hanya satu kali, marilah kita hidup berarti. Akan ada yang pasti dan akan ada yang berubah. Tapi hanya satu yang pasti, guys. Apa tuh? Luar biasa. Satu. Yang pasti itu adalah keyakinan, harapan, dan cita-cita yang harus kita perjuangkan untuk orang tua kita. Gitu sih dari aku sih, Kak. Keren banget. Keren banget. Motivasi terkeren Gila. 2021 nih dari Kak Gaby. Mantap banget. Semuanya keren-keren banget, sumpah. Hashtag Gaby bijak. Keren sih. Kayaknya perlu kita bangkitin lagi gak sih podcast ini nih? Kayak kita lanjutin episode-episode selanjutnya. Iya. Cakep. Ide bagus. Itu aja guys. Gila, keren. Aja gak sih? Ya kan? Oke, gue simpulin dari pembicaraan kita malam hari ini bahwa time management itu kan penting banget buat dari kalangan manapun gitu. Terus yang penting kalian harus bisa bedain mana tugas yang harus bisa kalian kerjain dan mana yang penting dan mana yang kurang penting gitu. Terus gue bakal nge-share nih 4 kuadran. Kayaknya kalian juga bakal udah tahu semua sih. Kayak di kuadran 1 tuh kalian harus kayak ngerjain yang penting dan mendesak banget gitu. Terus yang di kuadran 2 itu kalian kerjain sesuatu tugas gitu, tapi yang kurang mendesak gitu. Kalian prioritasin, kalian bikin list tugas-tugas yang misalnya penting tapi nggak terlalu mendesak, itu taruh di kuadran 2 gitu. Terus di kuadran 3 kalian taruh list-list tugas atau kegiatan apapun yang mendesak tapi nggak terlalu penting. Terus di kuadran terakhir nih, kayaknya sih buat mahasiswa dan calon-calon pemuda yang sukses, kayaknya ini nggak penting nih. Kayak kegiatan main segala macam, karena kan itu nggak penting dan nggak mendesak gitu. Jadi kalau dari gue sih yang diambil tuh dari kuadran 1, 2, 3 aja. Karena kalau kuadran 4 lo bakal tahu
di mana titik capek lo, dan di mana lo bisa nge-manage diri lo sendiri, di mana gue harus ngerjain tugas, dan di mana lo bisa ngebagi waktu lo untuk kesenangan diri lo sendiri. Itu aja sih dari gue. Kali aja ada yang mau nambahin lagi nih dari Jeffrey, dari Kak Clay, dari Kak Gaby mungkin sebelum gue tutup. Dari gue sih nggak apa? lagi. Silahkan Jeffrey, silahkan duluan. Dari gue Monggo sih nggak ada Jeffrey, lagi. monggo yuk. Kalau Kak Clay gimana? Dari aku cukup, dah. Kak Gaby ada Dari masukan lagi? Kalau dari aku jadilah diri sendiri. Oke. Udah. Oh, jadi diri sendiri. Mantap. Mantap sekali kayak gini. Tambahan motivasi. Kalau ada kesempatan harus diambil. Itu. Betul Bang. Bener banget sih itu. Masalah buat ngejalaninnya susah atau enggak, ya tinggal ke diri kita aja. Bisa Terobos nge-manage aja. waktunya atau Ya, enggak. terobos aja, gitu. betul Jeff. Ya betul sekali guys. Oke, kayaknya perbincangan kita aku tutup aja ya. Kayaknya juga udah lumayan banyak nih yang kita bahas. Takutnya si pendengar podcast kita ini agak bingung gitu. Kayaknya aku cukupkan aja pembahasan podcast kita malam hari ini. Dan stay tune aja, semoga nanti podcast kita selanjutnya bakalan hadir ya teman-teman. Doain aja, amin. Amin. Oke, dari gue Amin. sekian, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Bye sobat-sobat podcast. Dadah. Dadah. Dadah, see you. See you.